Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran BKS. Teman-teman, Bapak Ibu semua, gimana kabarnya hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat selalu ya. Diberikan kelancaran dalam setiap aktivitasnya dan diberikan rezeki yang halal, berkah serta melimpah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan sharing 10 hal yang wajib dihindari pada tanaman anggur ketika musim hujan teman-teman. Namun sebelum lanjut, bagi teman-teman yang merasa baru bergabung di channel ini, jika teman-teman merasa suka dengan konten seperti ini, konten tentang budidaya tanaman anggur, tips dan trik cara menanam anggur, silahkan teman-teman like video ini, subscribe, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya teman-teman. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya doakan semoga rezekinya makin lancar, amin. Oke teman-teman, setidaknya ada 10 hal yang wajib kita hindari pada tanaman anggur kita di saat musim hujan teman-teman. Apa aja sih? Nah, yang pertama adalah jangan biarkan tanaman anggur kita kelebihan air teman-teman ya. Kelebihan air pada tanaman anggur akan mengakibatkan fatal teman-teman. Terlebih tanaman anggur kita yang baru saja ditanam dan atau tanaman anggur kita yang sedang dalam masa pematangan buah teman-teman. Untuk itu ada beberapa hal yang perlu kita lakukan untuk jangan sampai pohon anggur kita kelebihan air teman-teman. Nah, yang pertama, pastikan saluran air di tempat kita menanam anggur itu lancar teman-teman, jadi tidak menggenang. Nah, yang kedua, antisipasinya adalah buatkan bedengan pada tanaman anggur kita teman-teman ya, seperti di belakang sana tempat pohon anggur saya, yaitu saya buatkan bedengan, saya buatkan dengan pembatas genting ya teman-teman ya, jadi usahakan lebih tinggi daripada permukaan lainnya pohon anggur kita teman-teman. Itu antisipasi yang kedua untuk agar tanaman kita tidak kelebihan air. Nah, yang ketiga adalah pastikan media tanam kita mempunyai saluran pembuangan air yang lancar teman-teman ya. Jika di grounding, pastikan irigasinya tidak ada sumbatan, tidak ada yang menghalangi sehingga air lari dari titik tinggi ke titik rendah ya teman-teman. Dan jika teman-teman menanam anggur di pot, nah itu disarankan buat drainase atau buat lubang pembuangan yang maksimal teman-teman ya. Teman-teman bisa tambahkan bolongan di pot teman-teman ya, maupun di planter bag ataupun di pot plastik ya. Jadi teman-teman bisa tambahkan lubang, beberapa lubang untuk memperlancar aliran air yang masuk ke dalam media kita atau pot tanaman anggur kita teman-teman. Oke, hal yang kedua yang harus kita hindari pada tanaman anggur kita di musim hujan adalah dianjurkan untuk tidak memupuk dengan sistem pengocoran teman-teman ya. Jadi untuk di musim hujan seperti ini teman-teman hendaknya lakukan pemupukan dengan cara ditabur, ataupun yang lebih efektif lagi teman-teman bisa masukkan pupuk teman-teman ke dalam media tanam anggur kita teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin tahu gimana cara pemupukan di musim hujan, saya sudah buatkan videonya. Silakan teman-teman lihat di deskripsi video ini, saya sudah cantumkan link videonya. Hal yang ketiga yang harus kita hindari pada tanaman anggur kita di musim hujan adalah jangan biarkan gulma atau rumput ya teman-teman yang tumbuh di sekitar media tanam anggur kita teman-teman ya. Itu menyebabkan akan semakin lamanya kelembaban yang terjadi di media tanam kita teman-teman. Alangkah baiknya kita bersihkan gulma atau rumput-rumput yang ada di sekitar media tanam kita. Hal yang keempat yang harus kita hindari pada tanaman anggur kita di musim hujan adalah hindari pupuk dengan kandungan nitrogen tinggi teman-teman ya. Teman-teman harus hindari atau setidaknya kurangi ya teman-teman dosis dari pupuk yang mengandung nilai nitrogen tinggi teman-teman, seperti urea ataupun NPK ya, dimana
dua pupuk itu sangat familiar sekali dalam masa vegetatif pohon anggur kita teman-teman. Nah, di masa musim hujan seperti ini kita harus kurangi pupuk yang mempunyai kandungan nitrogen teman-teman. Hal yang kelima yang harus kita hindari pada tanaman anggur kita di musim hujan adalah jangan biarkan lubang tanam kita lebih rendah daripada bedengan teman-teman ya. Tadi kan kita sudah bahas bedengan ya. Ibarat bedengan seperti ini bedengan ya. Nah, lubang tanam itu yang ada di tengah-tengahnya teman-teman, yang ada di batang pokok pohon anggur kita. Nah, itu jangan sampai rendah ya atau cekung ya. Jadi usahakan buat bedengan yang langsung turun ke bawah gitu, teman-teman, melengkung ke bawah. Jadi air langsung turun ke bawah sesuai sifatnya. Air mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Jadi jangan sampai batangnya itu melengkung seperti ini lalu bedengan seperti itu. Jangan teman-teman. Jadi buatkan bedengan lurus atau bahkan jatuh ke bawah bedengannya. Jadi jangan biarkan lubang tanam lebih rendah daripada bedengan pohon anggur kita teman-teman. Hal yang keenam yang harus kita hindari pada tanaman anggur kita di musim hujan adalah jangan biarkan bagian perakaran tanaman anggur kita tidak terproteksi teman-teman ya. Teman-teman silakan searching saja produk-produk yang mengantisipasi terjadinya busuk akar yang diakibatkan oleh bakteri, nematoda ataupun yang lainnya teman-teman, ataupun organisme pengganggu tanaman lainnya teman-teman, khususnya pada perakaran teman-teman. Nah, di musim hujan ini sangat rentan sekali perakaran kita terserang penyakit teman-teman ya. Minimalnya kita harus bersihkan dari semut, nematoda dan bakteri-bakteri jahat lainnya ya. Antisipasinya bisa menggunakan bahan-bahan sintetis maupun bahan-bahan organik yang dikhususkan untuk kesehatan perakaran tanaman kita teman-teman. Oke, hal yang ketujuh yang harus kita hindari pada tanaman anggur kita di musim hujan adalah hindari penyemprotan sampai basah teman-teman ya. Memang kalau penyemprot itu kalau nggak basah kayaknya kurang afdol ya teman-teman. Kita kayaknya harus basah kuyup teman-teman, tapi teman-teman harus tahan-tahan ya, jangan sampai penyemprotan fungisida maupun insektisida teman-teman berlebihan hingga mengakibatkan menambah kelembaban pada media tanam pohon anggur kita teman-teman. Oke, hal yang kedelapan yang harus kita hindari pada tanaman anggur kita di musim hujan adalah jangan biarkan penyemprotan baik itu fungisida maupun insektisida atau pestisida tidak menggunakan perekat teman-teman ya. Perekat di musim hujan itu sangat-sangat penting sekali agar pestisida atau fungisida yang kita berikan ke tanaman kita itu melekat lebih lama teman-teman. Kalau pengalaman saya sendiri, saya selalu menggunakan cairan pencuci piring teman-teman, baik itu Sunlight maupun Mama Lemon ya. Saya sebut nama merek nggak apa-apa ya. Jadi untuk perekat teman-teman silahkan menggunakan produk yang ada di rumah atau di dapur kita teman-teman, yaitu cairan mencuci piring seperti itu. Itu sama saja fungsinya teman-teman. Oke, hal yang ke-9 yang harus kita hindari pada tanaman anggur kita di musim hujan adalah jangan biarkan media tanam kita pH-nya drop teman-teman ya. Teman-teman harus kontrol media tanamnya, jangan sampai media tanam pohon anggur kita asam ya, karena sifat dari air hujan adalah asam ya. Itu akan mengakibatkan pH tanah kita menjadi drop teman-teman. Antisipasinya teman-teman bisa gunakan kapur pertanian atau dolomit teman-teman ya, ditabur saja cukup ya, secukupnya seperti itu teman-teman. Oke, hal yang ke-10 yang wajib kita hindari pada tanaman anggur kita di musim hujan adalah jangan biarkan daun anggur kita terlalu rimbun teman-teman ya. Daun anggur yang rimbun itu sangat-sangat beresiko untuk mendatangkan berbagai macam hama dan penyakit teman-teman ya. Bisa jamur maupun organisme pengganggu tanaman lainnya teman-teman ya. Jadi hama itu sangat suka sekali di daun-daun yang rimbun, apalagi
jamur ya. Nah, semakin daunnya rimbun itu kelembaban semakin tinggi teman-teman ya. Jadi semakin tinggi kelembaban, jamur akan semakin mudah datang teman-teman. Untuk itu teman-teman jangan biarkan daun tanaman anggur kita tumbuh terlalu rimbun teman-teman. Teman-teman bisa seleksi mana daun yang kita pelihara ataupun daun yang tidak kita perlukan teman-teman. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam pengangguran BKS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.